Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ustadz Budiono Santoso dalam mata kuliah Statistika. Baiklah anak-anakku, para mahasiswa dan mahasiswi, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan menjadi wasilah kesuksesan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu menyajikan data dengan tabel. Seperti biasanya, adapun CPM yang ingin kita capai, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan benang merah dari data yang disajikan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat tabel angka distribusi frekuensi untuk data tunggal. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggambar diagram Q. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menggambar histogram. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggambar grafik garis. Dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan semangat, sehingga mudah untuk memahami pelajaran statistika tentang penyajian data dengan tabel. Baiklah anak-anakku, kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu mencari benang merah dari data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara sengaja maupun tidak sengaja tentu banyak berhubungan dengan data. Data banyak kita jumpai di buku-buku, artikel, surat kabar, majalah, atau pemberitaan di banyak media lainnya. Data terutama dalam bentuk angka lebih mudah dimengerti dan kemungkinan besar tidak memiliki interpretasi ganda. Misalnya, ketika kita ingin menjelaskan jarak antara Kota Malang dan Kota Mojokerto, akan lebih jelas jika kita nyatakan jarak antara Kota Malang dan Kota Mojokerto adalah kurang lebih 75 km. Dibandingkan jika kita menyatakan jarak antara Kota Malang dan Kota Mojokerto dengan kata jauh. Jauh ini akan menimbulkan interpretasi yang macam-macam, terutama bagi orang-orang yang belum pernah bepergian dari Kota Malang ke Kota Mojokerto atau sebaliknya. 75 km adalah sebuah ukuran yang absolut. Nah, sekarang bisa dilihat di tabel di bawah ini. Jadi ada dua alinea di bawah ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang sama. Menurut Anda, manakah yang lebih jelas dan lebih tidak menimbulkan banyak interpretasi? 1. Beberapa hari menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran, pengunjung swalayan X membludak. Ini ada kata membludak di sini.
Hal ini diantisipasi oleh manajemen pasar swalayan PTX dengan meningkatkan stok berbagai bahan kebutuhan Lebaran, menambah shift kerja karyawan, dan memperpanjang jam buka. Sedangkan yang kedua, 2 hari menjelang Lebaran atau Ramadan, biasanya jumlah pengunjung swalayan X mencapai puncaknya. Jumlah pengunjung yang rata-rata 400 orang meningkat 150% menjadi 1.000 orang. Misalnya seperti itu. Hal ini diantisipasi oleh manajemen swalayan X dengan meningkatkan stok berbagai bahan kebutuhan Lebaran, terutama jenis makanan dan minuman kebutuhan Lebaran, seperti daging sapi, daging ayam, kue-kue, sirup, minuman karing, dan sebagainya. Manajemen juga menambah jam kerja karyawan yang biasanya 8 jam menjadi 10 jam misalnya, dan memperpanjang jam buka hingga pukul 24.00. Namun, apabila sudah menyangkut data yang kompleks dan banyak jumlahnya, penyajian data secara mentah di dalam teks seperti contoh tersebut di atas menjadi kurang efektif. Bayangkan, ketika dalam satu penelitian, peneliti ingin satu persatu menggambarkan umur misalnya dari 50 orang responden, seperti contoh pada poin 2.2. Jadi ada 35 tahun, ada 27 tahun, ada 37 tahun, 28 tahun, 39 tahun, dan lain sebagainya. Penyajian data seperti tabel ini, walaupun tepat, terlihat kurang jelas dan kurang menarik. Karena apa? Karena pembaca dipaksa untuk membaca satu persatu angka yang disajikan, yang letaknya pun tidak berurutan. Lalu menarik kesimpulannya sendiri. Bagaimana? Misalnya jika jumlah responden adalah 2.000 orang, bagaimana kita bisa mengakomodasi dari 2.000 orang tersebut dalam sebuah satu teks misalnya? Berdasarkan data di atas, bukankah akan lebih mudah dimengerti apabila informasi di atas kita sederhanakan menjadi tabel di bawah ini. Jadi umur responden dibuat tabel seperti di bawah yang ada warna biru. Jadi sebelah kiri ada kelompok umur, sebelah kanan adalah proporsi persennya. Dari tabel di atas, kita dapat menarik kesimpulan misalnya 64%. Jadi ada 34% dan 30%. Misalnya 64% dari responden berusia antara 20 tahun sampai 39 tahun. Itu disingkat menjadi 34% dan 30%. Keunggulan penyajian data dengan menggunakan tabel dan grafik adalah lebih memudahkan pembaca menarik benang merahnya atau kesimpulan dari data yang kita sajikan, seperti contoh di atas itu. Keunggulan lainnya adalah penyajian data menggunakan tabel dan grafik yang akan membuat tampilan data menjadi lebih menarik. Namun, kelemahan penyajian data seperti ini juga memiliki kelemahan, yaitu menghilangkan perincian-perincian penting yang mungkin diperlukan. Misalnya, di antara kelompok umur 20 sampai 29 tahun misalnya, berapa banyak yang berumur 20, 25, atau 28.
Selain kesimpulan di atas, sekiranya menurut kalian, kesimpulan apa lagi yang bisa Anda tarik dari tabel 2.1 yang pertama kali? Ada beberapa bentuk penyajian data yang lazim digunakan dalam suatu laporan atau teks, yaitu tabel, diagram, dan grafik. Setiap bentuk penyajian data memiliki fungsi yang agak berbeda, walaupun bentuk mana yang dipilih pada akhirnya tergantung selera si penyampai data atau si penyaji data atau peneliti itu sendiri. Adapun setelah data dikumpulkan, tentunya amat penting bagi kita untuk menyimpan atau mendokumentasikan datanya. Dan data tersebut bisa disimpan secara manual dengan cara menuliskan data ke dalam kolom-kolom di kertas atau di buku catatan, atau bisa juga didokumentasikan dengan menggunakan komputer. Biasanya, pada umumnya, cara kedua ini dianggap lebih aman dan efektif karena kita bisa menyimpan data dalam jumlah tak terhingga dan tatkala kita butuh, kita bisa memanggil atau membuka kembali data tersebut. Biasanya perangkat lunak seperti Microsoft Excel bisa kita andalkan untuk mendokumentasikan data. Selain itu, menyimpan data dengan Excel akan memungkinkan kita untuk mengekspor data ke program komputer lainnya. Itu kelebihan dari cara menggunakan komputer. Untuk menyimpan data baik secara manual maupun secara komputer, dianjurkan untuk mendokumentasikannya ke dalam bentuk tabel. Jadi walaupun secara manual tetap dibentuk tabel, secara komputer juga dibentuk tabel. Data dapat disimpan sebagai data mentah ataupun data yang telah diolah, boleh secara mentahannya atau sudah diolah, sama-sama bagus. Pembuatan tabel data secara manual hanya dimungkinkan untuk data-data yang sederhana, yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, kemeng ya tangannya ya. Walaupun demikian, pengetahuan tentang penyusunan data secara manual akan tetap penting untuk kita pelajari. Paham ya? Jadi itu kelebihan dan kelemahannya pencatatan atau penyimpanan data dengan tabel baik manual maupun komputer. Baik anak-anakku, kita memasuki poin yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel di mana berisi informasi berupa angka-angka yang disajikan dalam baris dan kolom. Tabel adalah bentuk penyajian data yang sering kita jumpai dalam suatu teks karena dapat memuat banyak informasi sekaligus. Karena baik jumlah baris maupun kolom yang tidak terbatas. Pada dasarnya, segala jenis angka dapat disajikan di dalam tabel. Apakah itu jumlah, proporsi, dan sebagainya. Namun, menyajikan terlalu banyak angka dalam satu tabel akan membingungkan dan menjadi kurang efektif. Untuk itu, kita perlu selektif memilih data apa yang bisa dan tidak bisa disajikan dalam tabel. Pada kegiatan belajar selanjutnya, kita akan mempelajari cara penyajian data dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk gambar dan dalam bentuk grafik.
Pada dasarnya, semua data merupakan data mentah pada awalnya. Penampilan data mentah sesuai dengan bentuk aslinya tentu akan membingungkan. Untuk itulah, penyajian data ke dalam tabel sangat diperlukan karena ada kemungkinan bahwa suatu nilai yang sama dapat muncul lebih dari satu kali. Kita kenal istilah tabel distribusi frekuensi. Teknik yang sangat umum digunakan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi adalah menggunakan turus. Turus sangat umum dipergunakan untuk menghitung frekuensi dan biasanya dipergunakan dalam proses pencatatan hasil voting. Misalnya, pemilihan ketua kelas, ketua RT, bahkan pencatatan hasil pemilu di tingkat TPS yang sebentar lagi akan kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk membantu Anda menyusun tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan turus, Bapak telah persiapkan contoh-contoh tabel berikut ini. Di sini ada tabel yang berisi data umur dari responden suatu penelitian. Ada umur 35, 27, 37, sampai umur 36 dan 41, 49, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi dengan turus, itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama, buatlah tabel dengan 3 kolom. Berilah label umur, turus, dan frekuensi seperti tampak pada gambar tersebut. Jumlah baris disesuaikan dengan rentangan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlah rentangan data adalah 25 sampai 45 atau 21 baris ditambah 1 baris untuk label. Langkah yang kedua, masukkan semua nilai dengan cara diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar pada kolom pertama, jadi kolom umur ya. Kolom umur, jadi mulai yang terkecil yaitu umur 25 tahun ya, terus diurutkan ya. Langkah yang ketiga, hitung frekuensinya dengan cara membuat turus pada kolom kedua. Jadi ada turus. Yang umur 25 ada berapa orang nih? Ada 2, jadi turusnya 2 ya. Yang umur 26 ada 1, turusnya 1. Yang 27 ada 5, ya turusnya 5 itu. Garis 1, 1, 1, 1, terus digaring, itu ya, menandakan 5 ya. Dan langkah yang keempat, hitung jumlah turus pada setiap barisnya, tulis di kolom ketiga. Jadi ditulis di kolom frekuensi. Ya sama, dengan membaca turusnya itu, nanti frekuensi itu angkanya, jumlah sesuai dengan turus. Dan untuk mengecek apakah semua data sudah kita masukkan ke dalam tabel, lakukanlah penjumlahan ke bawah pada kolom frekuensi, kolom nomor 3. Pastikan jumlah frekuensinya sama dengan jumlah data mentahnya. Ya. Untuk contoh yang digambar, jumlah frekuensinya keseluruhan adalah 50. Jadi di dalam kotak data mentah yang sebelumnya itu, yang masih mentah, data mentahnya itu, jadi jumlahnya keseluruhan, jumlah respondennya berjumlah 50 responden. Sudah paham? Mudah ya? Dan yang terakhir, kita akan masuk pada cara bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Hal ini Bapak akan sampaikan secara manualnya. Ya.
Nanti kalau menggunakan Excel melalui komputer itu jauh lebih mudah. Cara dasar dalam pembentukan tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif adalah sebagai berikut. Distribusi frekuensi relatif menunjukkan proporsi relatif munculnya angka tertentu terhadap jumlah frekuensi secara keseluruhan. Cara menghitungnya adalah membagi jumlah frekuensi pada setiap baris dengan jumlah keseluruhan data. Contohnya itu ya, yang tampak pada frekuensi relatif. Ya. Jadi orang yang umurnya 25 itu ada 2 jumlahnya. Jadi 2 itu dibagi seluruh jumlah data, jumlah orang atau jumlah responden. Ya. Jadi 2 dibagi 50 hasilnya 0,04. Jumlah keseluruhan dari distribusi relatif ini akan sama dengan 1. Jadi frekuensi relatif ini setelah dijumlah hasilnya, coba kalian lihat di baris yang terakhir, kolom yang ketiga, yaitu kolom frekuensi relatif, itu jumlahnya akan sama dengan 1. Selain dapat ditulis dalam bentuk proporsi, distribusi relatif juga dapat ditulis dalam bentuk presentasi. Dalam bentuk presentase. Ya. Caranya dengan mengalihkan setiap proporsi frekuensi dengan 100%. Ya. Jadi, selain dapat ditulis dalam bentuk proporsi, distribusi relatif ini juga dapat ditulis dalam bentuk presentase. Caranya dengan mengalihkan setiap proporsi frekuensi dengan 100%. Adapun hasil penjumlahan presentase distribusi relatif akan sama dengan 100%. Ya, coba kalian lihat caranya seperti itu. Jadi hasil dari frekuensi relatif 0,04 dikali 100% itu ya di baris yang kedua. Di baris yang kedua, jadi 0,04 hasil dari frekuensi relatif sebelahnya itu dikalikan 100% sama dengan 4%. Terus seperti itu ke bawah, nanti totalnya menjadi 100%. Hasil penjumlahan presentase distribusi relatif akan sama dengan 100%. Jadi nanti kalau di total semua hasilnya tetap 100%. Distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi di setiap baris dengan baris sebelumnya. Ini ya, harus digarisbawahi. Caranya menjumlahkan frekuensi di setiap baris dengan baris sebelumnya. Jadi misalkan frekuensi kumulatif dari umur 25 itu jumlahnya 2. Sedangkan yang umur 26 itu 1. Jadi 1 ditambah 2 gitu ya. Jadi baris yang ketiga umur 26 itu jumlahnya 1 ditambah baris jumlah di baris sebelumnya jadi 2. Jadi 1 tambah 2 3. Terus seperti itu. Di umur 27 itu ada 5 respondennya. Jadi 5 ditambah 3. Hasilnya 8. Terus sampai ke bawah. Untuk mengecek apakah frekuensi kumulatif yang kita hitung itu benar atau salah, bandingkan angka kumulatif di baris terakhir dengan jumlah data. Apabila sama, berarti kita telah menghitungnya dengan benar. Untuk contoh di atas tersebut, karena jumlah datanya adalah 50, kolom distribusi frekuensi kumulatifnya akan benar jika baris terakhir terisi dengan angka 50. Jadi di jumlah yang terakhir itu lurusnya umur 45 setelah dijumlahkan itu
totalnya 50. Jadi kalau sama, berarti benar. Sebagai tambahan, kita bisa juga menampilkan presentasi frekuensi kumulatif. Jadi sebelahnya itu dikalikan 100% juga ya. Akhirnya akan sama, totalnya nanti jumlahnya 100%. Apa kegunaan tabel distribusi frekuensi ini? Kegunaannya adalah tabel distribusi frekuensi ini dapat kita gunakan untuk membantu menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Sudah paham ya? Mudah kan? Ini secara manual kalau kita melakukan pencatatan secara manual. Kalau kita melakukan pencatatan secara komputerisasi, yaitu menggunakan Microsoft Excel, tentunya akan lebih mudah lagi. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Bapak kira sudah cukup. Jadi untuk mengetahui kepemahaman kalian, tolong merangkum materi yang telah Bapak sampaikan, ditulis dengan baik, diketik dengan baik, kemudian dikumpulkan di kolom tugas di GCR. Sudah paham ya? Jadi tugasnya merangkum apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dirangkum dengan tulisan yang baik, diketik dengan bahasa yang baik, kemudian dikumpulkan di kolom tugas di GCR. Nanti tugasnya dan materinya Bapak Ustadz akan upload di GCR. Baik, sebelum kita tutup materi kali ini, mata kuliah Statistika Ekonomi, kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapat, pelajaran yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang nantinya akan menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses untuk kita semua.